Halo, selamat pagi teman-teman. Selamat datang kembali seperti biasa di channel YouTube Camar Sablon Digital. Salam berkreasi. Dan seperti biasa juga, ini gue lagi ada di toko. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, gue bergerak di usaha sablon rumahan dan di belakang sana itu rumah gue. Dan hari ini gue mengajak kalian untuk berkegiatan. Hari ini kebetulan kita ada produksi untuk bikin topi. Kita akan lihat dulu topinya. Ini topi jaring ya, ini sebanyak 24 piece. Nah seperti ini topinya. Ini gue pesen online juga ya, banyak, kalian tinggal ketik aja di Shopee, di Tokopedia, di TikTok Shop atau di manapun, ketik aja topi polos jaring atau topi jaring polos, itu nanti ketemu topi yang model kayak gitu. Dan ini adalah pesanan dari, kalau kalian inget di video kemarin gue bikin sampel untuk klien 2 piece yang warna merah dan warna kuning ya. Dan sekarang alhamdulillah dapat lagi orderan dari orangnya untuk coba bikin sekitaran 2 lusin lah gitu. Seperti itu prosesnya. Nanti mudah-mudahan bertahap, nambah lagi beberapa lusin, nambah lagi beberapa lusin, dan seterusnya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Yang penting kita jaga pelayanan dan kepercayaan dari customer. Meskipun gua akui memang dalam perjalanannya ada aja kadang-kadang produk-produk yang gue bikin nggak 100% berjalan dengan baik, ada yang miskonsep, ada yang miskomunikasi dan segala macam, sehingga hasilnya memang kurang. Cuma kalau kita bisa ngasih garansi itu jadi lebih baik juga ya, jadi nilai plus. Dan gue juga masih tetap belajar ya teman-teman, jadi kita sama-sama belajar. Dan ya udah, kita akan ngapain ya sekarang ya? Ini masih jam 8 kurang sih, setengah 8 juga belum, masih jam 7:15. Mungkin gue nyiapin hal lain dulu, orderan-orderan dari customer gue, orderan bahan baku dan segala macamnya, sambil nunggu si Om Raffi datang. Itu sekitaran jam 9-an kurang biasanya tuh dia datangnya. Jadi yaudah, pokoknya ikutin aja terus kegiatan gue hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi penyemangat buat teman-teman yang pengen mulai usaha, untuk membuka usaha di rumah seperti yang gue lakukan sekarang. Yuk. Sebelum kita lanjutin videonya, kunjungi website kreasi.id yuk. Di sana kita bisa bikin mockup produk-produk yang mau kita bikin dan bisa langsung diorder secara online loh. Jadi gampangnya, di website kreasi.id kita bisa punya gambaran bakal seperti apa jadinya produk kita nanti. Ada topi, kaos, jaket, tas, dan lain sebagainya. Di website kreasi.id juga, kamu bisa beli kebutuhan sablon digital dan juga spare part mesin printer DTF. Bahkan kamu bisa juga PO mesin printer DTF di website kreasi.id. Yuk, jangan lupa kunjungi website www.kreasi.id. Salam berkreasi. Oke, jadi tadi barusan gue habis ngebersihin. Jadi di printer DTF itu ada beberapa hal yang harus dibersihin. Salah satunya adalah capping station. Capping station tuh dia busa penyedotan yang ada di bawah sini, yang ada dekat pompa, terus sama wiper blade. Gue pernah bahas itu di video tentang perawatan printer DTF, kalian cek aja di video-video sebelumnya. Terus ini gue baru jadi ada kendala. Tadinya tuh customer tuh mesennya 12 kuning, 12 merah ya. Dia mesen dari Shopee langsung dikirim ke toko. Ternyata yang datang malah 4 kuning dan 24 merah. Jadi ini kayaknya tokonya agak ngaco nih. Dan ya udah, gue udah bilang ke si customernya, paling gue proses dulu untuk yang warna merah 12 dan kuning 4. Jadi sisa 8 lagi kuning, dia lagi nyari nih gitu. Jadi ya udah, ini printernya tadi udah gue siapin untuk ngebersihin part-part yang tadi gue sebutin. Terus sebelum mulai seperti biasa, inkset keluar kita nyalain dulu biar dia teraduk. Kemudian nanti kita tinggal lepas damper yang terisi cairan elixir, kemudian yang terisi cairan tinta putihnya nih kita sedot, dan hasil sedotannya kita masukin lagi ke tabung luar. Setelah itu baru kita pasang si damper putihnya ke sini. Jadi langkah-langkahnya seperti itu yang biasa gue lakukan sebelum produksi. Jadi untuk menjaga printhead tetap awet. Dan ini sebagai informasi, printhead udah umurnya sekarang 1 tahun mau jalan 2 bulan lah. Dan alhamdulillah kemarin terakhir dipakai produksi, nozzle check masih full.
semua warna, alhamdulillah ya. Jadi yaudah, gue nyiapin dulu desainnya dan kemudian nanti kita akan cetak menggunakan printer DTF Jaka itu. Oke. Oke, ini udah selesai di maintenance atau mempersiapkan sebelum produksi, yaitu disedot temper putih, dipasang, kemudian di cleaning dan di nozzle check. Maka hasil nozzle checknya seperti ini, teman-teman bisa lihat sendiri. Kelihatan nggak? Susah ya. Nah, ini deh pokoknya. Tuh, warna putihnya full ya, karena kita harus cek yang pertama itu warna putih, kemudian warna yang lainnya hitam, kuning, biru, dan merah. Dan ini sekali lagi sebagai informasi print head yang sudah di treatment menggunakan elixir dan umurnya udah 1 tahun 1 bulan lebih lah, menuju 2 bulan kalau nggak salah inget ya. Oke, sekarang kita akan cetak untuk desainnya. Desainnya udah gue siapin seperti ini sebenarnya desainnya. Ini sama dengan di video yang kemarin ya, persis seperti ini. Kita akan cetak aja sekarang. Tes. Oke, kita coba dipasang di kepala nih, biar lihat proses berikutnya. Nah, jadi ini udah selesai di print. Kita akan potong menggunakan gunting. Jadi tugas printer DTF itu ya melakukan proses printing seperti ini. Ya, ada kotoran. Oke, ini hasilnya. Proses printnya seperti ini. Jadi teman-teman sedikit tips aja kalau misalkan kalian menggunakan printer DTF, kalau misalkan hasil nozzle checknya belum bagus, hasil nozzle check itu yang tadi ya, yang kita ngelihat garis-garis. Kalau misalkan hasil nozzle checknya belum bagus, jangan berani-berani untuk cetak. Karena itu pasti hasilnya bakal kurang bagus gitu. Jadi acuan dari hasil cetak itu adalah di nozzle check. Nah, ini namanya powder DTF, ditaruh di dalam box seperti ini. Kemudian kita taruh pet filmnya di dalamnya. Kita kasih powdernya ke dalam pet film itu. Kemudian kita angkat dan diayun. Diayunnya bisa beberapa kali ya. Cuma kalau untuk powder yang ini, gue biasanya melakukannya cukup 2 kali aja. Kemudian bisa disentil, bisa juga di seperti ini kan. Nggak tahu nih namanya apa nih. Nah, jadi biar powdernya nggak terlalu jatuh banyak ke wadahnya lagi. Nah, jadi prosesnya udah selesai. Ini adalah langkah kedua. Jadi langkah pertama tadi di print, kemudian langkah berikutnya di powder, kemudian yang berikutnya yang ketiga adalah di oven. Jadi ada proses pengovenan. Nah, ini oven DTF. Jadi sedikit tips lagi nih buat teman-teman. Kalau misalkan udah selesai produksi, kalau kalian menggunakan pipa fleksibel seperti ini, pada saat malam selesai digunakan, itu dicabut aja, kemudian taruh di wadah seperti ini. Karena ini nanti hasil dari penguapan si powdernya itu berupa minyak seperti ini. Dan minyak ini kalau misalkan, kelihatan nggak ya? Dan minyak ini kalau misalkan diam di dalam mesin ini, oven ini, itu bisa jadi karat dan kurang bagus aja gitu. Nanti ada bau-bau yang kurang enak gitu. Jadi lebih baik seperti ini. Ini gue lakukan setiap hari setelah selesai produksi. Nah, sekarang kita pasang lagi aja, kita tempel aja ke sini seperti itu. Kemudian kita nyalakan ovennya. Dan ini kebetulan ovennya baru dinyalain, jadi kita tunggu panas aja dulu. Ini sementara kita gantung atau kita taruh di atas meja juga boleh. Cuma kalau di atas meja ada kemungkinan kejatuhan kotoran atau ada serangga atau apapun. Nah, terus berikutnya untuk suhu. Suhu dari si oven DTF ini suhunya di 165. Nah, yang biasanya berbeda itu di waktunya. Kalau gua waktunya kisaran
300 sampai 350 detik lah gitu. Karena gue percaya dengan tingkat kematangan yang matang, itu nanti hasilnya bakal lebih bagus gitu, nggak gampang copot. Nah, tapi disesuaikan juga dengan kondisi suhu ruangan di tempat kalian juga ya. Kalau misalkan kalian tinggal di pegunungan atau tinggal di tepi pantai, itu kan pasti suhunya berbeda. Jadi disesuaikan aja gitu. Jadi tingkat kematangan itu yang bagus itu adalah tidak terlalu matang. Kalau terlalu matang tuh terlalu gosong, ciri-cirinya nanti si PET filmnya tuh kuning. Agak menguning dia karena seperti seolah-olah seperti gosong gitu ya. Terus dia agak meringkel-meringkel gitu si PET filmnya. Nah, itu terlalu matang atau terlalu gosong. Terus kalau kurang matang atau kurang gosong, dia si powdernya itu masih berbentuk serbuk, jadi nggak matang. Kalau yang matang itu kan jadi licin ya, jadi kayak apa ya? Jadi kayak lem aja gitu. Kalau misalkan nggak matang, dia modelnya jadi kayak serbuk. Jadi cari tengah-tengahnya lah, dan itu memang harus dicari sendiri. Cuma acuannya di kisaran 300 detik lah untuk suhunya. Ada juga teman-teman yang coba di 240 bagus ya, boleh juga gitu ya, nggak masalah. Yaudah, kita tunggu dulu ini ovennya sampai panas, dan gue mau ngabarin dulu ke customernya karena ini katanya waktunya mepet, sedangkan yang datang 4 padahal dia butuhnya 12. Jadi ternyata itu tokonya yang di Shopee yang ngaco ya. Jadi dia minta tolong untuk dipesenin mungkin atau gimana. Gue bakal ngabarin dulu ke orangnya ya. Dan by the way, gue mau ngasih tahu aja nih. Ini kita anggapannya kita udah selesai produksi ya. Nah, biasanya yang gue lakukan itu setelah selesai produksi ya diberes-beresin. Kita akan praktekin aja. Ini FlexiPad gue lepas, gue beresin, taruh aja di sini. Terus meja diberesin. Kemudian PET film kita gulung ke belakang, dimasukin lagi ke box penyimpanannya. Seperti ini. Nah, nanti tinggal ditutup. Cuma di dalamnya itu ada silika gel elektrik, cuma lagi gua cas. Nah, di sini pentingnya nih, gue mau ngasih lihat ke teman-teman proses pergantian dari damper tinta putih ke damper elixir. Sementara gue pindahin dulu kameranya bentar. A few minutes later. Oke, proses berikutnya sekarang kita akan mengganti dari damper putih ke damper elixir. Ini dilakukan ketika setelah selesai produksi ya. Nah, damper elixir itu seperti ini. Ini cairan elixir bening seperti ini. Dan untuk tinta putih ya yang warnanya putih. Seperti ini ya, ini kita keluarin dulu dari tempat pengaitnya, kita angkat yang warna putihnya. Kemudian kita bersihkan bagian mulut damper menggunakan cotton bud. Kita bersihkan seperti ini, diputar-putar aja. Sekiranya di dalam sana udah nggak terlalu banyak tinta putih yang menempel di sekitaran dindingnya. Nah, kemudian di dalam sana, di atas tiang nozzle, itu kan ada bekas sisa tinta putih juga, itu boleh juga dibersihkan menggunakan DTF stick cleaner seperti ini. Ini bisa dipakai berkali-kali, ini makanya warnanya sampai kayak gini ya. Nah, biar lebih gampang, ini gue ilustrasikan aja. Ini adalah print head, ini adalah tiang nozzle. Nah, di atasnya ini damper nih. Nah, kalau misalkan kalian lihat, ini kayak seperti ada corong-corong, ada sekitar 6 biji. Nah, ini namanya tiang nozzle nih. Untuk membersihkan tiang nozzle menggunakan DTF stick cleaner, itu cukup di pinggiran dan di ujung dari tiang nozzle aja seperti ini. Kelihatan nggak? Mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, setelah seperti itu, baru kita colokin si damper elixirnya. Jadi gue akan bersihin dulu bagian dalamnya. Bisa dibantu menggunakan senter. Nggak usah digosok-gosok ya, cukup ditempel aja seperti ini. Cukup ditempel. Nah, kalau udah selesai, di atas tiang nozzle-nya udah bersih, baru kita pasang si damper yang isinya cairan elixir. Sebelumnya kita taruh dulu si damper yang berisi tinta putih ke wadah damper yang di luar, seperti ini. Kita taruh aja di rumah damper yang di luar ya. Oke, damper tinta putih udah terpasang. Sekarang kita pasang si damper yang berisi cairan elixir. Dirapihkan dulu selangnya biar nggak kelipat-lipat ya. Seperti ini, baru kita pasang damper elixirnya. Tek, sampai bunyi. Kita dorong sampai bunyi, klik-klik. Kemudian kita rapihin sekali lagi. Kita harus rapih nih ya untuk si selang-selang ini, karena selang ini adalah jalur dari tinta. Jadi nggak boleh ngelipet, nggak boleh terlalu tergulung yang terlalu ekstrim lah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita akan melakukan proses cleaning di komputer menggunakan software adjustment atau resetter seperti ini. Ini tampilannya seperti ini nih ya. Oke, kita pilih USB L1800 yang ini. Kemudian particular adjustment mode, kemudian head cleaning, oke. Dan ini pilih yang mid. Kemudian kita cleaning.
Nah, ini proses cleaningnya berlangsung. Nah, di beberapa komputer, bahkan di komputer gua sendiri, itu kadang-kadang saat proses cleaning kayak gini muncul pesan error. Itu cuekin aja, nggak apa-apa. Itu ditutup juga nggak apa-apa. Yang penting ininya tetap berjalan, si proses cleaning di si printernya. Nah, ciri-ciri printer lagi melakukan proses cleaning itu adalah lampunya berkedip nih, yang warna hijau. Nah, nanti ketika udah selesai, dia akan standby. Warna hijaunya nyala terus gitu. Oke, kita tunggu ini sampai selesai ya. Oke, ini sambil nunggu proses cleaning, ini ovennya udah suhunya di 165 ya. Bisa dicek. Nah, itu suhu yang ini. Kalau yang ini timernya waktunya. Kita akan ambil pet film yang udah di print dan udah dikasih powder. Kita akan masukkan langsung ke ovennya, kita buka. Ovennya udah terbuka, kita masukkan aja di tengah-tengah. Kemudian tutup dan kita tekan tombol kecil di bagian yang timer. Nah, ini lagi gua setting di angka 350 karena ukurannya kan lumayan besar ya cetakannya tadi, jadi dikasih 350 aja. Oke, ini proses cleaningnya udah oke, udah selesai. Tandanya ini udah standby warna hijau. Dan proses berikutnya adalah nozzle check. Jadi sama halnya dengan kita tadi mau mulai produksi ya, ada cleaning dan nozzle check. Dan sekarang setelah selesai produksi pun sama, prosesnya kita cleaning dan nozzle check. Cuma ada bedanya. Bedanya di proses nozzle check yang pertama sebelum mau produksi, kita mencari warna putih. Harus ada warna putih seperti ini nih. Ini hasil nozzle check yang tadi ya. Ini ada warna putihnya. Nah, tapi untuk proses nozzle check yang setelah produksi, yang kita cari bukan tinta putih, tapi yang kita cari adalah cairan eliksir. Jadi nanti ada cairan eliksir bening di sini dan kita akan lihatnya menggunakan pantulan cahaya. Dan karena itu butuh detail, maka gue akan menggunakan kamera HP mungkin ya untuk ngerekamnya biar teman-teman nanti bisa lihat juga. Nah, kita selang-seling ya. Ini proses ovennya udah selesai. Tandanya seperti ini, dia bunyi dan kita bisa angkat langsung. Kita keluarin aja. Kita matiin ovennya. Nah, jadi hasil oven yang bagus itu seperti ini, teman-teman. Jadi dia seperti apa ya, mengkilat kayak gitu. Tadinya kan serbuk, kemudian kena proses panas di oven, maka dia akan berubah seolah-olah seperti ini nih. Jadi kayak lem, apa ya dibilangnya ya. Jadi kayak licin gitu deh. Nah, ini ukuran yang pas untuk proses pengovenan. Kalau misalkan terlalu panas, dia pet filmnya akan meringkel dan bagian belakang sininya dia akan warna kuning gitu. Dan sebaliknya, kalau misalkan proses pengovenannya kurang matang, maka dia tidak akan seperti ini bentuknya, tapi masih serbuk. Dan kalau dipegang tangan seperti ini, dia bakal masih jatuh-jatuh serbuk. Nah, itu kurang matang. Oke, ini udah selesai dicetaknya dan proses berikutnya untuk yang topi ini akan dipotong. Mungkin gue minta bantuan si Om Rapi untuk motongnya, setelah itu nanti di press. Nah, sekarang kita akan lihat balik lagi ke proses nozzle check setelah produksi. Nih, Pi, tolong dipotongin. Oke, sekarang gue ke HP dulu ya. Oke, sekarang kita akan melakukan nozzle check. Ini yang sebelumnya kita akan hapus dulu ya. Kita masukin pet film bekas dan yang licin menghadap ke atas dan kita dorong menggunakan modulnya. Oke, sekarang kita akan melakukan proses nozzle check perintahnya dari komputer. Nah, tadi kan seperti ini. Nah, ini yang gue bilang tadi ada error ya. Jadi ini kita cuekin aja, kita oke aja. Oke, proses nozzle checknya perintahnya dari komputer menggunakan software resetter atau adjustment seperti ini. Kalau tadi kan untuk yang cleaning kita klik yang atas nih, ada tulisan cleaning. Nah, untuk nozzle check kita klik yang print yang bawah ini. Kita pencet aja dan kita lihat hasil nozzle checknya. Ini masih jalan nozzle check. Sekarang kita akan ambil. Kita lihat nih hasil nozzle checknya. Ini agak susah mungkin dilihatnya ya, tapi gue akan mencoba untuk ngasih lihat ke teman-teman. Ingat sekali lagi, kalau pada saat mau produksi nozzle check yang dicari adalah tinta putih, tapi kalau setelah selesai produksi dan eliksir yang terpasang, yang kita cari adalah cairan eliksir. Lihat di samping warna hitam ini, pakai senter kali ya. Nah, jadi tadi di samping hitam ini itu putih. Cuma sekarang putihnya hilang dan diganti sama cairan eliksir. Cuma cairan eliksir itu kan bening, jadi dilihatnya agak susah. Makanya kita lihatnya menggunakan senter seperti ini. Ini senter ya. Gue akan coba ngasih lihat ke kalian. Nah, tuh ya. Ada garis-garis
dari cairan elixir. Itu bukan warna putih ya, tapi itu warna bening. Warna putih ada sih, sisanya di bawahnya tuh sedikit, tapi itu nggak masalah kalau cuma sedikit kayak gitu. Kalau misalkan banyak, itu bisa coba di cleaning lagi aja sekali lagi ya. Nah, jadi ini teman-teman, jangan sampai luput ya. Jadi mengganti elixir itu bukan hanya sekedar mengganti aja, bukan hanya sekedar menghilangkan si warna putihnya aja dari nozzle check, tapi juga harus ada garis-garis elixir seperti itu. Nah, mungkin itu yang luput dari inian teman-teman ya. Nah, ini ada yang garis yang bolong di bagian atas nih. Yang pertama, mungkin nanti bakal gua cleaning lagi dan hasilnya pasti bakal lebih sempurna lagi. Jadi ini adalah salah satu rahasia awetnya printhead ya, yaitu adalah penggunaan elixir. Dan untuk metode nozzle check-nya itu bukan hanya menghilangkan warna putih, tapi harus ada cairan elixir yang keluar di sini, di bagian sini. Gitu ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti itu untuk teknik pergantian dari tinta putih ke elixir. Oke, jadi teman-teman, ini lagi gua cleaning sekali lagi dan nanti akan kita lihat hasil nozzle check-nya, karena tadi ada satu yang masih bolong di atas ya. Ini di cleaningnya pakai yang wick aja. Untuk yang kedua pakai yang wick, karena yang pertama tadi udah pakai yang middle. Nah, terus untuk topinya ini akan di press aja sama si Om Raffi. Untuk detail proses pengepresannya udah pernah gue posting di video yang sebelumnya. Jadi kalian bisa tonton aja langsung di situ. Jadi ya udah, kurang lebih teman-teman untuk video kali ini kayaknya cukup sekian aja. Untuk produksi pun kayaknya hari ini hanya bikin topi aja, tapi kita mau nyiapin lagi untuk PO pemesanan printer DTF di bulan September. Jadi kemarin udah disiapin tinta dan segala macamnya, udah di restock, tinggal di packing aja dan juga melakukan kesiapan yang lainnya lah, pokoknya seperti itu. Jadi makasih yang udah nonton. Sekali lagi silahkan diambil manfaatnya kalau misalkan memang bermanfaat. Kalau misalkan ada yang kurang-kurang, kalau misalkan teman-teman ada yang belum mengerti, silahkan tulis aja langsung di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung channel ini, silahkan kunjungi website www.kreasi.id. Kalian bisa belanja-belanja di sana. Jadi makasih teman-teman yang udah ngikutin kegiatan gue dari pagi tadi sampai ini juga masih pagi sih, masih jam 9:30. Makasih semuanya, insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.